Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah surat untuk raja-raja. Pada perjanjian Hudaybiyah merupakan masa damai. Pada masa itu Nabi Muhammad SAW semakin banyak menggunakan waktunya untuk berdakwah, baik melalui lisan maupun tulisan. Dakwah Islam secara lisan dilakukan beliau kepada para penduduk Madinah, sedangkan dakwah secara tulisan beliau lakukan kepada raja-raja di sekitar tanah Arab. Ketika itu Nabi Muhammad SAW mengirim surat dakwah kepada para penguasa yang ada di tanah Arab agar memeluk agama Islam. Di antara raja-raja yang mendapatkan surat dakwah Nabi Muhammad SAW adalah 1. Heraklius, yaitu Kaisar Bizantium. 2. Shahinshah, yaitu penguasa Persia. 3. Muqawqis, yaitu penguasa Mesir. 4. Najasyi, yaitu penguasa Habasyah. 5. Haris bin Samr, yaitu Raja Ghassan. 6. Gubernur Persia dari Yaman. 7. Haris al-Himsari, yaitu penguasa Yaman. Surat dakwah tersebut dibuka dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lalu dilanjutkan dengan kalimat dari Muhammad hamba Allah kepada raja-raja yang akan dikirimi surat. Surat kemudian ditutup dengan stempel dari cincin perak bertuliskan Muhammad Rasulullah. Surat dakwah dikirimkan oleh para utusan. Para raja yang mendapatkan surat dakwah memberikan reaksi yang berbeda. Reaksi Heraklius adalah menyambut baik utusan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Heraklius membalas surat tersebut dengan kata-kata yang baik. Demikian pula dengan Raja Najasyi, juga menyambut baik surat dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Muqawqis. Setelah membaca surat dakwah melalui utusan yang bernama Hatib, Muqawqis belum bisa masuk Islam. Muqawqis kemudian mengirim berbagai barang dari Mesir sebagai hadiah, seperti seekor bagal dan seekor keledai dengan corak warna yang sangat unik. Sedangkan reaksi Shahinshah menolak dakwah Islam dengan merobek-robek surat dakwah. Selain itu, ia juga mengirim surat pada gubernur Yaman agar membunuh Nabi Muhammad SAW dan mengirimkan kepalanya ke Persia. Namun gubernur Yaman justru memenuhi seruan dakwah Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam.
dan membebaskan diri dari kekuasaan Persia. Untuk selanjutnya, yang diutus Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa perubahan surat dakwah tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW mendengar penjelasan dari utusan tentang perubahan surat dakwah tersebut, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Syahinsyah yang sombong akan dibunuh oleh anaknya pada hari Selasa tanggal 10 Jumadil Awal tahun ke-7 Hijriah. Ternyata apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW benar. Syahinsyah dibunuh oleh anaknya sendiri, yaitu Asyirwai, karena kezalimannya. Penolakan yang paling keras yaitu dari Raja Ghassan. Ketika ia mendapatkan surat dakwah, ia sangat marah. Bahkan ia membunuh utusan Nabi Muhammad SAW yang bernama Haris bin Umair. Kisahnya adalah ketika Haris bin Umair sampai di Mut'ah, ia dihalang-halangi oleh seorang musyrik yang bernama Sarahbil. Sarahbil bertanya kepada Haris bin Umair, "Hendak kemana engkau?" Ia menjawab, "Hendak ke Syam." Sarahbil kemudian bertanya lagi, "Mungkin engkau ini termasuk utusan Muhammad?" Ia menjawab pula, "Ya, betul. Saya adalah utusan Nabi Muhammad SAW." Sarahbil kemudian membunuh dan memancung lehernya. Di samping itu, Raja Ghassan juga mengancam akan menyerang Madinah. Mendapatkan ancaman demikian, Nabi Muhammad SAW mengirim pasukan sebanyak 3.000 orang di bawah pimpinan Zaid bin Haris untuk menyerang Raja Ghassan. Demikianlah sekilas kisah Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan cara membuat surat kepada raja-raja di sekitar tanah Arab untuk memeluk agama Islam. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat dan berkah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.